pembelajaran kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik kelas 6. Kita akan mempelajari tema 5, subtema 1. Dan yang kita pelajari hari ini adalah muatan ilmu pengetahuan alam. Apa yang akan kita pelajari dalam muatan ilmu pengetahuan alam hari ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang magnet. Ada yang tahu magnet itu apa? Rumah kalian masing-masing ada benda-benda atau alat-alat yang menggunakan magnet. Kita akan mempelajari bersama-sama apa itu magnet. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah pelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan sifat-sifat magnet. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah dapat menjelaskan sifat benda magnetis dan non-magnetis. Dan yang ketiga adalah dapat menjelaskan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anak mengikuti pembelajaran? Mari kita bersama-sama perhatikan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, magnet, seringkali kalian dengar, magnet itu adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet berasal dari kata magnetis litos, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya adalah batu dari magnesia, yaitu nama sebuah kota di Yunani. Jadi magnet alam ditemukan pertama kali di kota Magnesia di Yunani. Kalau kita mempelajari tentang magnet, daerah-daerah di sekitar magnet, kita ada mengenal namanya medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet menyebabkan pola-pola tertentu. Pola-pola itu disebut garis gaya magnet. Anak-anak, pada magnet, gaya magnet terkuat ada pada bagian kutub-kutubnya atau bagian kutub magnet. Sekarang kita akan bersama-sama melihat bentuk-bentuk magnet. Ini magnet buatan. Magnet buatan bentuknya yang pertama seperti huruf U adalah magnet U. Lalu ada magnet jarum, biasa dipakai untuk kompas. Kemudian ada magnet batang, ya, berbentuk seperti batang, magnet silinder seperti tabung, dan satu lagi magnet ladam atau kapal kuda. Itu adalah bentuk-bentuk magnet buatan yang mungkin anak-anak sudah sering menjumpai bentuk-bentuk magnet itu. Anak-anak, magnet memiliki sifat-sifat. Kita akan belajar sifat-sifat magnet. Yang pertama adalah magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Benda tertentu itu apa yang bisa ditarik oleh magnet? Gaya tarik magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Apa itu benda-benda tertentu? Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, kita akan melihat yang disebut dengan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik magnet itu disebut benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet, benda magnetis. Apa saja contoh-contoh benda magnetis?
yang ada di sekitar kalian, sekitar kita. Benda magnetis itu ada paku, terbuat dari besi. Kemudian ada sendok dari logam, lalu ada peniti, dan ada jarum. Masih banyak lagi contohnya. Ada kunci, gunting, pisau. Itu adalah contoh-contoh benda magnetis, karena benda-benda itu dapat ditarik oleh magnet. Maka bisa disimpulkan bahwa benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau benda magnetis itu adalah benda yang terbuat dari logam, besi, dan baja. Yang berikutnya adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda non-magnetis. Apa saja benda-benda non-magnetis itu? Contohnya misalnya pensil. Pensil terbuat dari kayu. Kemudian ada kertas yang kita pakai untuk menulis. Ada juga penggaris plastik, berarti dari plastik. Dan juga sumpit yang kita pakai untuk makan mie. Itu adalah contoh benda-benda non-magnetis. Berarti kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau benda non-magnetis itu terbuat dari kayu, ada dari kain, dari kertas, dan dari plastik. Bagaimana? Jelas bisa membedakan antara benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Jelas ya anak-anak ya? Kalau jelas kita akan lanjutkan sifat magnet yang kedua. Sifat magnet yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda non-magnetis. Berarti gaya tarik magnet bisa menembus benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, anak-anak, gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Tetapi kekuatan gaya magnet dipengaruhi oleh yang pertama, penghalang tebal. Jadi kalau penghalangnya itu terlalu tebal, tidak bisa menarik gaya magnet tadi, tidak bisa menarik benda yang ada di atasnya. Ya, tapi kalau bendanya tipis, maka bisa benda yang ada di atasnya bisa ditarik. Kemudian jarak terlalu jauh juga tidak bisa. Kalau jaraknya dekat, magnet itu bisa menarik benda yang dihalangi oleh benda non-magnetis. Kemudian kekuatan dari magnet itu sendiri. Kalau anak-anak perhatikan di gambar di situ ada bagaimana magnet bisa menggerakkan paku-paku yang berada di atas papan atau papan tipis ya. Itu adalah gaya tarik magnet menembus papan tipis tadi sehingga bisa menarik benda-benda yang berada di atas papan. Bagaimana? Jelas sifat magnet yang kedua? Kalau jelas kita lanjutkan untuk sifat magnet yang ketiga. Sifat magnet yang ketiga adalah magnet memiliki kutub. Jadi magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara biasa diberi warna merah dengan huruf N atau North. Kemudian lihat di gambar di sini yang berwarna merah itu adalah kutub utara. Dan kutub selatan biasanya diberi warna biru dengan huruf S. Itu dua kutub yang dimiliki oleh magnet. Bagaimana kedua kutub magnet itu? Anak-anak, sifat-sifat kutub magnet. Yang pertama, kutub yang senama, selatan dengan selatan atau utara dengan utara, bila didekatkan akan tolak menolak, seperti pada gambar
ketika merah ketemu dengan merah akan tolak menolak. Kemudian kutub yang tidak senama, misalnya kutub utara, didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tarik menarik. Jadi kutub tidak senama kalau didekatkan akan tarik menarik. Itu sifat kutub-kutub pada magnet. Berikutnya kita akan mempelajari benda dilihat dari segi daya tarik terhadap magnet. Jadi benda-benda itu dilihat dari daya tariknya terhadap magnet. Kalau tadi kita mempelajari benda magnetis dan benda non-magnetis, nah sekarang benda dilihat dari segi daya tarik terhadap magnet dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, yang kedua adalah paramagnetik, dan yang ketiga diamagnetik. Apa itu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Kalian nanti bisa coba di rumah, misalnya tadi paku dengan magnet akan ditarik dengan kuat, ya. Nah, benda-benda yang termasuk dalam ferromagnetik itu adalah benda-benda yang terbuat dari besi, apalagi baja dan nikel. Jadi besi, baja, dan nikel punya kekuatan yang luar biasa, kuat sekali ditarik oleh benda-benda oleh magnet. Berikutnya yaitu benda paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Paramagnetik itu benda yang kurang kuat atau lemah ditarik oleh magnet. Kalau yang tadi kuat, kalau paramagnetik lemah atau kurang kuat. Contohnya apa? Yaitu benda-benda yang terbuat dari aluminium. Logam juga ya, tapi aluminium. Kemudian dari platina. Ini adalah kelompok paramagnetik. Dan yang terakhir adalah diamagnetik. Apa ini diamagnetik? Adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tadi kuat, kemudian lemah, dan yang ketiga tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda itu contohnya terbuat dari seng, kemudian emas, dan terbuat dari bismut. Itulah 3 jenis benda yang pengaruhnya atau daya tariknya terhadap magnet. Bagaimana anak? Jelas? Kalau jelas kita lanjutkan untuk berikutnya. Berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tentulah anak-anak di rumah kalian ada alat-alat atau benda-benda di rumah yang menggunakan magnet. Misalnya saja pada lemari es. Lemari es menggunakan magnet, yaitu digunakan agar pintunya tertutup rapat. Sehingga ketika kita membuka pintu lemari es, kita tidak menutupnya, maka akan menutup dengan sendirinya karena ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua adalah tempat pensil. Siapa yang punya tempat pensil yang ada magnetnya? Nah, tempat pensil ini menggunakan magnet, gunanya adalah agar penutup tidak mudah terbuka. Kalau terbuka, isinya akan tumpah. Yang berikutnya adalah bel listrik. Bel listrik itu menggunakan magnet, digunakan untuk menggerakkan pemukul lonceng sehingga bisa berbunyi. Berikutnya, contoh berikutnya penggunaan magnet di dalam rumah kita, papan catur. Pernah main catur? Magnet digunakan
agar buah catur tidak mudah terguling. Kemudian kompas. Pernah melihat kompas untuk penunjuk arah? Ini menggunakan magnet jarum. Nah, kegunaannya magnet ini digunakan untuk penunjuk arah utara dan selatan, sehingga digunakan untuk mereka yang melakukan perjalanan-perjalanan ini ke arah utara mana, selatan mana. Dan yang terakhir adalah dinamo sepeda menggunakan magnet, digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Dan tentu saja masih banyak lagi contoh-contoh benda-benda di rumahmu yang menggunakan magnet. Silahkan nanti dicek, diperiksa di rumah kalian benda-benda apa saja yang menggunakan magnet. Kita lanjutkan sekarang bagaimana cara membuat magnet. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan gosokan, yaitu besi atau baja digosok-gosok searah dengan magnet, maka akan menjadi magnet. Jadi besi atau baja digosok-gosok dengan magnet. Itu adalah cara pembuatan magnet dengan gosokan. Nah, seperti lihat di gambar, ini magnet, lalu besi atau baja digosok-gosok dengan menggunakan magnet, maka besi itu akan memiliki sifat kemagnetan, walaupun sifatnya hanya sementara. Kemudian yang kedua adalah dengan aliran listrik. Anak-anak, sifat kemagnetannya yang sama, sementara, yaitu banyak digunakan pada alat-alat elektronik. Bagaimana dengan aliran listrik ini? Magnet dibuat dengan menggunakan listrik atau menggunakan aliran listrik. Seperti pada gambar, silahkan diperhatikan, ini adalah pembuatan magnet dengan aliran listrik yang biasa disebut dengan elektromagnetik. Terakhir adalah dengan cara induksi. Induksi ini besi atau baja didekatkan dengan magnet, maka akan menjadi magnet. Jadi misalnya magnet, lalu di atasnya diberikan besi, maka besi tadi bisa menarik benda-benda magnetis. Itu disebut dengan induksi. Nanti ketika magnetnya sudah dilepaskan, maka besi tadi sifat kemagnetannya juga akan hilang. Jadi ada 3 cara, yaitu gosokan, aliran listrik atau elektromagnetik, dan induksi. Bagaimana anak-anak? Jelas cara pembuatan magnet? Anak-anak, kalau sudah jelas pembelajaran kita hari ini dari tadi sifat magnet, kemudian manfaatnya, dan juga cara pembuatan magnet, sudah Ibu jelaskan semua. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima dan jelas semuanya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Silakan melanjutkan aktivitas kalian.